Di video kali ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah misterius dan menakjubkan yang tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Hutan-hutan di dunia ini bagaikan museum alam terbuka, menyimpan rahasia masa lalu, artefak kuno, serta penemuan-penemuan tak terduga yang terkadang sulit dipercaya. Dari kota yang hilang hingga makhluk langka, setiap sudut hutan menyimpan kisah yang menantang batas imajinasi kita. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh kejutan dan keajaiban yang hanya bisa ditemukan di tengah keheningan dan kegelapan alam liar, tempat di mana realita dan legenda seringkali bertemu. Penemuan 4 anak korban pesawat jatuh. Di tengah hutan Amazon yang lebat di Kolombia, sebuah kisah luar biasa tentang ketangguhan manusia terjadi. 4 anak kecil yang merupakan korban kecelakaan pesawat, ditemukan hidup setelah berminggu-minggu bertahan di alam liar tanpa bantuan orang dewasa. Kecelakaan tragis itu merenggut nyawa orang dewasa di pesawat, meninggalkan anak-anak ini sendirian di lingkungan hutan yang menakutkan. Penuh bahaya dari hewan buas, cuaca ekstrim dan minimnya makanan. Meski begitu, anak-anak tersebut yang berasal dari suku pribumi Huitoto, mampu bertahan hidup dengan pengetahuan tradisional tentang alam. Mereka memanfaatkan tanaman liar yang aman dikonsumsi, dan mencari air dari sumber-sumber alami di sekitar mereka. Setelah 40 hari penuh ketegangan, tim penyelamat akhirnya menemukan mereka dalam keadaan lemah, namun selamat. Penemuan mereka bukan hanya menjadi berita internasional, tetapi juga simbol luar biasa tentang keberanian, gaya juang, dan ketahanan hidup yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Penemuan lukisan batu di tebing hutan Amazon. Di jantung hutan Amazon yang lebat, para arkeolog tertegun ketika menemukan rangkaian lukisan batu yang membentang sepanjang hampir 8 mil di tebing-tebing tersembunyi. Gambar-gambar itu sangat detail, menggambarkan binatang-binatang prasejarah yang telah lama punah. Seperti mastodon, slot raksasa dan hewan-hewan besar lainnya yang tak pernah terpikirkan penghuni wilayah Amazon. Selain itu, ada pula sosok manusia purba yang sedang berburu, menari atau berkumpul, memberikan gambaran hidup tentang dunia yang pernah ada ribuan tahun silam. Dihiasi dengan warna merah alami yang masih tajam, karya seni ini diperkirakan dibuat lebih dari 12.000 tahun lalu. Menunjukkan betapa manusia prasejarah sudah memiliki seni dan budaya tinggi. Penemuan ini tidak hanya membuka jendela ke masa lalu yang hilang, tetapi juga menjadi pengingat akan misteri dan kekayaan tersembunyi yang dimiliki hutan Amazon, menjaga rahasia kehidupan kuno yang perlahan terungkap oleh waktu. Penemuan Pulau Ular Brazil. Di lepas pantai Brazil, tersembunyi di tengah lautan Atlantik, ada sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Ular atau Ilha da Queimada Grande. Saat tim peneliti pertama kali menginjakkan kaki mereka di sana, mereka segera menyadari alasan pulau itu dibiarkan tak berpenghuni dan dijauhi oleh nelayan setempat. Dipenuhi oleh ribuan ular berbisa, termasuk spesies langka yaitu Golden Launcehead yang bisa membunuh manusia dalam hitungan jam. Pulau ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia ular. Ular-ular ini ditemukan hidup bebas, menjalar di sepanjang hutan pulau dan bahkan di antara celah-celah batu. Keberadaan mereka menciptakan suasana mencekam, di mana setiap langkah membawa resiko besar. Meski demikian, pulau ini menjadi situs penelitian unik, menarik ilmuwan yang ingin memahami lebih dalam tentang evolusi dan adaptasi spesies ini di lingkungan terisolasi, menguak misteri tersembunyi di pulau berbahaya yang hanya bisa dikunjungi oleh sedikit orang yang berani. Penemuan kota yang hilang. Di kedalaman hutan hujan Amerika Tengah yang lebat dan penuh misteri, sebuah tim peneliti menemukan reruntuhan kota kuno yang selama ini hanya dikenal dalam legenda sebagai kota yang hilang. Tersembunyi di bawah lapisan tumbuhan liar dan hampir sepenuhnya tertutup oleh akar pohon. Struktur batuannya yang menjulang dan reruntuhan kuil besar perlahan muncul, mengungkap kemegahan sebuah peradaban yang terlupakan. Relief batu dan patung-patung batu misterius menghiasi dinding-dinding yang masih berdiri, menampilkan dewa-dewa dan makhluk tak dikenal yang dulunya dipuja oleh masyarakat setempat. Tak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa penduduk asli kota ini, atau bagaimana mereka bisa membangun struktur megah di tengah hutan lebat. Penemuan ini mengisyaratkan teknologi maju dan keterampilan arsitektur yang tak biasa bagi peradaban kuno, yang diduga berakhir tiba-tiba akibat bencana atau perang. Kota yang hilang ini menjadi sumber kekaguman dan misteri, mengundang para arkeolog dan petualang dari seluruh dunia untuk mengungkap kisah tersembunyi dari peradaban yang hilang di tengah belantara. Penemuan tempat perkemahan.
Di sebuah hutan terpencil yang jarang tersentuh manusia, seorang penjelajah menemukan sebuah tempat perkemahan yang aneh dan menyeramkan yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Tenda-tenda yang sudah robek dan barang-barang yang tergeletak berantakan, menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia, namun ada sesuatu yang tidak biasa. Di sekitar perkemahan, terdapat boneka-boneka tua yang digantung di pohon dengan posisi menyeramkan. Sementara beberapa peralatan berkarat berserakan tanpa ada tanda-tanda pemiliknya. Lebih aneh lagi, beberapa barang tanpa tertata dalam pola tertentu di tanah, seolah ada makna tersembunyi atau ritual yang dilakukan di tempat itu. Ketika penjelajah melihat lebih dekat, dia menemukan catatan usang yang isinya tidak jelas. Dengan kata-kata yang terpotong-potong, salah seorang menulisnya dalam keadaan ketakutan. Tempat perkemahan ini menyimpan yang tidak menyenangkan. Meninggalkan rasa penasaran sekaligus perasaan mengerikan, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi dari balik bayang-bayang pepohonan di sekitarnya. Penemuan tentara Jepang. Pada tahun 1974 di hutan lebat Pulau Lubang, Filipina, seorang petani lokal tak sengaja bertemu dengan seorang pria berseragam tentara Jepang yang sudah kumal dan tua. Pria tersebut ternyata adalah Hiro Onoda, seorang tentara intelijen Jepang yang bertahan di hutan itu sejak Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Onoda, yang tak pernah menerima perintah resmi untuk menyerah, terus menjalankan misinya, percaya bahwa perang masih berlangsung. Selama hampir 3 dekade, ia hidup dari hasil berburu dan tanaman liar bersembunyi dan menghindari kontak dengan dunia luar. Ketika akhirnya dijemput oleh mantan komandannya yang khusus datang untuk menyampaikan perintah penarikan, Onoda dengan penuh rasa hormat menyerah, menerima kenyataan bahwa perang telah lama usai. Penemuan Onoda mengguncang dunia, menjadi kisah luar biasa tentang kesetiaan, ketabahan dan dampak psikologis yang dapat ditinggalkan oleh perang. Penemuan sungai dengan panas mendidih. Di dalam hutan Amazon, terdapat sebuah sungai yang mengalir dengan panas mendidih, dikenal sebagai The Boiling River atau Sungai Shanai Timpiska, oleh panas matahari. Ditemukan kembali oleh seorang ilmuwan asal Peru bernama Andres Ruzo, sungai ini menjadi misteri biologis karena suhu airnya yang mencapai hingga 93 derajat Celcius. Cukup panas untuk menyebabkan luka bakar serius atau bahkan merebus makhluk hidup yang terjatuh ke dalamnya. Panjangnya sekitar 6,4 km dengan air yang terus-menerus menguap dalam kabut tebal menimbulkan suasana magis dan menakutkan di sekitar hutan. Para ilmuwan berusaha memahami fenomena langka ini, karena umumnya sungai bersuhu panas ditemukan dekat gunung berapi, namun Boiling River ini terletak ratusan kilometer dari sumber vulkanik terdekat. Fenomena alam ini tetap menjadi misteri bagi para peneliti. Sementara masyarakat setempat meyakini sungai ini memiliki kekuatan spiritual yang sakral. Penemuan tulang seekor paus punggung. Pada tahun 2016, di sebuah hutan di Jepang, sebuah penemuan yang mengejutkan terungkap saat para peneliti menemukan fosil besar yang ternyata merupakan tulang belulang dari seekor paus punggung, Humbakwao, yang telah terperangkap di daratan ribuan tahun yang lalu. Fosil tersebut ditemukan di kedalaman hutan yang jauh dari laut, mengungkapkan bahwa pada masa lalu kawasan ini pernah berada di bawah permukaan laut. Temuan ini membingungkan para ilmuwan yang awalnya tidak menyangka bahwa paus punggung yang biasanya ditemukan di perairan laut dalam, bisa terdampar begitu jauh ke pedalaman. Penemuan ini memberi wawasan baru tentang perubahan geologis dan pergeseran permukaan bumi selama jutaan tahun, serta memperkaya pemahaman kita tentang sejarah ekosistem dan makhluk laut yang pernah mendiami wilayah tersebut. Penemuan spesies ular langka. Di hutan hujan tropis di Indonesia, sebuah tim konservasi yang tengah melakukan penelitian di daerah terpencil tak sengaja menemukan spesies ular langka yang terancam punah, yang sebelumnya dianggap hilang. Ular tersebut yang dikenal dengan nama ilmiah, Pseudorhabdo sisyphivo, adalah spesies ular warna hijau mencolok yang hanya ditemukan di kawasan hutan tropis yang sangat terisolasi. Penemuan ini mengejutkan karena spesies tersebut telah lama dianggap sebagai salah satu ular paling misterius di dunia, dengan sedikit informasi yang tersedia mengenai habitat dan kebiasaannya. Para ilmuwan terkejut karena ular ini berhasil bertahan hidup meskipun habitatnya semakin terancam oleh deforestasi dan perburuan ilegal. Penemuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi konservasi spesies langka tersebut, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan hutan hujan yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup yang hampir tidak diketahui keberadaannya. Penemuan jamur mematikan.
Pada tahun 2017, seorang ahli psikologi yang sedang melakukan eksplorasi di hutan belantara di Eropa Timur menemukan penemuan yang mengerikan. Sejumlah besar jamur Amanita pallidus atau yang lebih dikenal sebagai zat death trap tumbuh di area yang tidak biasa. Jamur ini terkenal karena racunnya yang sangat mematikan, dapat menyebabkan kegagalan organ dan kematian hanya dalam beberapa hari setelah terkontaminasi tubuh manusia. Penemuan ini menarik perhatian ilmuwan karena tidak hanya melibatkan lokasi yang jarang, tetapi juga menunjukkan bahwa jamur tersebut mulai menyebar lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Para peneliti menyelidiki dampaknya terhadap ekosistem lokal, karena death trap dapat mengubah keseimbangan tanaman lain di sekitar area tumbuhnya. Penemuan ini mengingatkan kita akan betapa berbahayanya alam liar dengan potensi ancaman yang tersembunyi di balik keindahannya, serta pentingnya kewaspadaan terhadap spesies berbahaya yang bisa bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga. Penemuan suku Amazon. Pada tahun 2008, sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh ilmuwan berhasil menemukan seorang pria yang diyakini sebagai anggota terakhir dari suku yang sangat terpencil di Amazon, yang telah hidup sendirian selama lebih dari 2 dekade. Dikenal sebagai The Last Tribesman. Pria ini adalah seorang individu dari suku yang tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar, yang namanya dan sukunya tidak diketahui. Ia ditemukan di dalam hutan lebat, tinggal di sebuah gubuk sederhana dan bertahan hidup dengan berburu serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Penemuan ini mengejutkan dunia, tidak hanya karena pria tersebut berhasil bertahan hidup begitu lama tanpa kontak dengan peradaban modern, tetapi juga karena menyoroti keberadaan suku-suku yang masih belum terhubung dengan dunia luar. Keberadaan pria tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan terhadap suku-suku terisolasi dan hak mereka untuk tetap hidup tanpa gangguan dari dunia luar. Sementara pemerintah Brazil mulai mengambil langkah untuk melindungi area tempat tinggal suku ini dari ancaman perusakan hutan. Penemuan suku Awa atau pemburu. Pada tahun 2014, di tengah hutan hujan tropis Brazil, para peneliti dari Survival International berhasil menemukan suku Awa yang dikenal sebagai salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di dunia yang masih hidup dalam isolasi penuh. Penemuan ini mengejutkan karena Awa yang telah lama dianggap hampir punah, ternyata masih bertahan hidup di hutan Amazon meskipun terancam oleh deforestasi dan serangan dari para penebang liar. Mereka hidup dengan cara yang sangat tradisional, berburu dengan busur dan anak panah, serta mengumpulkan tanaman liar untuk makanan. Suku Awa dikenal sangat tertutup dan tidak menerima kontak dengan dunia luar, sehingga penemuan ini menjadi momen yang sangat emosional bagi tim yang menemukannya. Namun, keberadaan mereka juga menimbulkan kekhawatiran global, karena hutan yang menjadi rumah mereka semakin terancam oleh kerusakan akibat eksploitasi lahan. Penemuan ini mengingatkan kita akan pentingnya melindungi hak HAM dan keberadaan suku-suku yang hidup terisolasi, serta menjaga kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Penemuan bunker Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2018, di hutan belantara Perancis sebuah tim arkeolog menemukan bunker Perang Dunia Kedua yang terlupakan dan hampir terkubur di bawah lapisan tanah dan tumbuhan. Bunker ini yang sebelumnya tidak diketahui, diperkirakan digunakan oleh pasukan Nazi sebagai tempat perlindungan dan persediaan selama invasi di wilayah tersebut. Ketika tim menggali lebih dalam, mereka menemukan sisa-sisa peralatan militer kuno, termasuk senjata, dokumen yang hampir rusak, dan bahkan beberapa jejak grafiti yang ditinggalkan oleh para tentara yang pernah bertugas di dalamnya. Penemuan ini sangat menarik karena memberi gambaran baru tentang bagaimana tentara bertahan di medan perang yang sulit, serta memperlihatkan peninggalan sejarah yang selama ini tersembunyi di balik rerimbunan hutan. Penemuan bunker tersebut tidak hanya menambah wawasan tentang strategi perang yang digunakan pada masa itu, tetapi juga menjadi pengingat tentang dampak jangka panjang dari perang, dan bagaimana sisa-sisanya dapat bertahan lama, tersembunyi di tempat yang tak terduga. Penemuan kabin tua. Pada tahun 2010, sekelompok penjelajah hutan di Kanada menemukan sebuah kabin tua yang hampir hancur di tengah hutan lebat yang terpencil. Kabin tersebut yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan, dilengkapi dengan furnitur sederhana dan beberapa barang pribadi yang masih tertinggal di dalamnya, termasuk buku-buku catatan yang berisi tulisan tangan aneh. Penemuan ini menjadi misteri karena kabin itu tidak tercatat dalam peta atau dokumen apapun, dan tidak ada sejarah atau informasi yang dapat menjelaskan siapa yang membangunnya atau mengapa ia terletak begitu jauh dari pemukiman terdekat. Beberapa barang di dalam kabin,
seperti peralatan bertahan hidup dan benda-benda lain yang tampak tidak biasa, menunjukkan bahwa pemiliknya mungkin adalah seseorang yang mencoba bertahan hidup di sana dalam isolasi yang ekstrim. Penemuan ini memicu spekulasi dan kisah-kisah misterius mengenai kehidupan orang yang mungkin pernah tinggal di kabin itu, serta mengingatkan kita tentang betapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di hutan-hutan yang belum terjamah. Penemuan wilayah mangrove. Pada tahun 2016, para ilmuwan yang melakukan ekspedisi di hutan mangrove terpencil di Filipina menemukan sesuatu yang sangat aneh dan membingungkan. Sebuah wilayah mangrove yang tumbuh dengan pola yang tidak biasa, menciptakan labirin alami di bawah permukaan air. Hutan ini yang dikenal sebagai Mangrove of Mystery, menyimpan jejak-jejak dari tanaman mangrove yang tampaknya telah tumbuh dalam formasi yang tidak sesuai dengan pola pertumbuhan alami. Beberapa pohon ditemukan saling berhubungan melalui akar-akarnya yang membentuk struktur seperti jembatan dan dinding. Penemuan ini mengundang teori-teori mengenai apakah ada fenomena geologis atau ekologis yang menyebabkan perubahan pola pertumbuhan ini, atau apakah itu mungkin hasil dari aktivitas manusia yang tidak terdeteksi sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, penemuan ini membawa perhatian baru pada ekosistem mangrove yang penting dan terancam punah, serta membuka wawasan baru tentang bagaimana alam bisa beradaptasi dan bertransformasi dalam cara yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Penemuan tubuh membusuk. Pada tahun 2009, seorang pendaki di hutan Appalachian Amerika Serikat menemukan sebuah penemuan yang mengerikan. Sebuah tubuh manusia yang telah membusuk dan tersembunyi di antara pepohonan. Penemuan ini mengejutkan, karena tubuh tersebut tidak teridentifikasi dan tampaknya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Polisi dan tim penyidik segera datang untuk menyelidiki. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa tubuh itu milik seorang pria yang hilang secara misterius beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau kejahatan, hanya beberapa petunjuk aneh di sekitar tubuh yang menunjukkan bahwa pria tersebut mungkin telah tersesat atau terjebak di hutan tanpa mampu keluar. Penemuan ini membuka misteri mengenai banyaknya orang yang hilang di hutan-hutan besar tanpa jejak, serta menimbulkan pertanyaan tentang bahaya tersembunyi yang bisa terjadi saat seseorang terperangkap di alam liar, jauh dari peradaban. Penemuan anak laki-laki. Pada tahun 2019, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Fauzi yang hilang di hutan Amazon setelah terpisah dari keluarganya saat berlibur di pedalaman Brazil, ditemukan secara mengejutkan setelah 6 hari pencarian. Fauzi dilaporkan tersesat setelah kabut kebal menghalangi pandangannya dan ia kehilangan jejak keluarganya. Ketika ditemukan, ia berada dalam keadaan sangat lemah dan dehidrasi namun masih hidup. Keanehan dari penemuan ini adalah bagaimana Fauzi bisa bertahan hidup tanpa bekal apapun di dalam hutan yang penuh dengan bahaya alami. Beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ia mungkin telah menemukan perlindungan di sebuah gua kecil, dan berkat insting bertahan hidup yang luar biasa, ia menghindari predator hutan. Cerita Fauzi menjadi sorotan internasional, menginspirasi banyak orang tentang ketahanan manusia dan misteri hutan Amazon yang penuh rahasia. Penemuan sumur suci. Pada tahun 2013, seorang peneliti sejarah yang sedang melakukan ekspedisi di hutan lebat dekat St. Sunset Cornwall, Inggris, menemukan sebuah sumur suci yang telah lama terlupakan dan tersembunyi di bawah tanaman liar. Sumur yang dikenal sebagai St. Sunset Holywell ini, yang diakini memiliki kekuatan penyembuhan, dikelilingi oleh batu-batu kuno yang membentuk pola yang rumit dan mempesona. Meskipun lokasi sumur ini telah lama dilupakan oleh penduduk setempat, catatan sejarah menunjukkan bahwa itu pernah menjadi tempat ziarah penting pada abad pertengahan, di mana orang-orang datang untuk mencari penyembuhan dari berbagai penyakit. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan warisan spiritual yang terlupakan, tetapi juga memperkenalkan kembali kisah-kisah dan legenda lokal yang berhubungan dengan tempat tersebut. Penemuan tersebut memberi wawasan baru tentang bagaimana situs-situs suci seperti ini seringkali tersembunyi di alam, menunggu untuk ditemukan kembali oleh para penjelajah yang tertarik pada sejarah dan misteri masa lalu. Penemuan Island of the Dolls. Di tahun 1950-an, seorang pria bernama Julian Santana Barrera mengisolasi dirinya di sebuah pulau kecil di kanal Xochimilco, Meksiko, yang kemudian dikenal sebagai Island of the Dolls Isla de las Muñecas. Julian, yang awalnya tinggal di sana untuk menjaga dirinya dari kesedihan akibat kematian seorang gadis kecil yang tenggelam di pulau itu,
mulai menggantungkan boneka-boneka tua di pohon-pohon sebagai cara untuk menenangkan roh sang gadis. Seiring waktu, ia mengumpulkan lebih banyak boneka, banyak di antaranya ditemukan hanyut atau dibuang oleh orang lain. Boneka-boneka itu yang tampaknya semakin rusak dan penuh debu, kini menggantung di hampir setiap pohon di pulau itu, menciptakan pemandangan yang menyeramkan dan penuh misteri. Setelah kematian Barrera pada tahun 2001, pulau ini menjadi objek perhatian para wisatawan dan peneliti yang percaya bahwa boneka-boneka tersebut membawa aura mistis dan bahkan dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh yang tidak tenang. Penemuan dan cerita tentang pulau ini semakin memperkuat reputasi Isla de las Muñecas sebagai salah satu tempat paling aneh dan menyeramkan di dunia. Penemuan batu kuno di tengah hutan Amazon. Pada tahun 2008, tim ekspedisi yang dipimpin oleh ilmuwan Brazil menemukan sebuah struktur batu kuno yang aneh di tengah hutan Amazon, sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu terpencil dan tidak terjamah oleh peradaban. Penemuan ini yang terletak di wilayah negara bagian Aceh, mengejutkan para ahli karena keberadaannya menyarankan adanya sebuah peradaban yang lebih maju di Amazon ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Struktur batu tersebut berupa teras-teras yang tumpang tindih membentuk pola geometris yang rumit yang menunjukkan bahwa orang-orang kuno mungkin telah membangun sistem pertanian yang sangat terorganisir. Penemuan ini menantang pandangan lama bahwa hutan Amazon adalah wilayah yang tidak terhuni dan terisolasi, mengungkapkan bahwa kawasan ini mungkin pernah menjadi rumah bagi peradaban yang hilang, dan memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini. Hal ini juga meningkatkan kekhawatiran tentang ancaman terhadap situs-situs arkeologi yang masih tersembunyi di dalam hutan yang semakin terancam oleh deforestasi.